Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya bertambah, uangnya banyak, bisa untuk nyaurin utang, biar utang-utang pada lunas. Nah, karena salam itu doa, maka lebih baik kalau sama-sama semuanya kebagian. Jadi tadi yang belum menjawab salam, mudah-mudahan juga rezekinya bertambah berkah ya. Maka saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah duha Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga, mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini insya Allah masuk surga rombongan. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, qadarullah, Allah mentakdirkan kita pada pagi yang cerah ini diliputi angin yang sejuk, matahari yang semangat mulai bersinar. Mudah-mudahan hati kita juga ikut bersinar. Mudah-mudahan kalbu kita diliputi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah kita dari rumah ke masjid ini menjadi langkah ibadah, langkah yang kelak akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nanti kita dipertemukan dengan baginda Nabi. Alangkah bahagianya nanti kita akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kalau nama kita nanti dipanggil oleh Nabi yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir hajatnya dikabulkan, keluarganya sehat walafiat, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Ibu, saya tadi dari rumah, dari kemarin dikasih tahu oleh panitia untuk mengisi kajian duha. Dalam benak saya, pesertanya adalah calon-calon pengantin, anak-anak muda. Karena panitia memberikan tema kiat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Kalau membentuk berarti baru mau. Ternyata yang hadir, alhamdulillah, ini udah calon-calon bidadari. Kalau begitu saya rubah temanya, bukan membentuk tapi kiat membina. Kiat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena membina itu terus menerus harus dibina sampai akhir hayat kita. Itu namanya membina. Kalau membentuk baru mau. Nah, makanya ada istilah jalan-jalan ke Kebayoran Lama. Jalan-jalan ke pasar Kebayoran Lama. Jangan lupa mampir beli baju baru. Biarlah pengantin lama tapi semangat seperti pengantin. Nah, cocok ya. Ya Allah, alhamdulillah. Pagi-pagi yang senang saja gitu ya. Dibawa happy, dibawa bahagia, insya Allah. Ada penelitian, kalau orang sering tersenyum ya, kalau orang sering tersenyum itu cahayanya memancarkan aura positif ya. Kalau sering tersenyum cahayanya memancarkan aura positif. Kata ilmu kecantikan, memancarkan inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Ya Allah, itu karena orang tersenyum. Bayangkan kalau orang suka cemberut. Ya, karena ada penelitian di Jerman ya, ada sekelompok orang mengambil suatu foto tahun 50. Di antara foto-foto itu yang sudah meninggal dicatat namanya. Ternyata dari orang 20 ya, itu yang sudah meninggal ada 10. Lantas 10 ini dilihat siapa yang mati duluan. Jadi dari 1 sampai 10. Ternyata di dalam foto itu yang tercatat namanya ini, namanya ini. Itu fotonya dalam keadaan cemberut. Fotonya dalam keadaan cemberut. 10 orang yang mati meninggal duluan dalam keadaan cemberut. Ya Allah, mudah-mudahan ibu umurnya panjang. Makanya tersenyumlah sehingga dunia ini terasa adalah miliknya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Baik, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini tema kita adalah membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada doa pada waktu Rasulullah habis sholat subuh. Nah, ada seorang wanita namanya Ummu Salamah, termasuk istri baginda Nabi, Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ditulis oleh Imam Ahmad. Lantas Ummu Salamah mendengar Nabi berdoa setelah sholat subuh. Apa doa Nabi yang didengar oleh Ummu Salamah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Itu doanya. Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, 1, agar diberikan ilmu yang manfaat. Yang kedua, warizqan wasi'an. Ya Allah,
anugerahkan aku agar mendapatkan rizki yang luas, yang berkah yang luas, agar dianugerahi rizki yang berkah yang luas. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, ya Allah, agar ibadah yang aku lakukan, hidup yang aku jalani, sholat yang aku kerjakan, rumah tangga yang aku lakukan selama ini, mutaqabbalan, menjadi ibadah yang diterima oleh-Mu ya Allah. Nah Allah, ada 3 di sini. Ilmu yang manfaat, rizki yang luas dan yang berkah, dan ibadah yang diterima. Maka 3-tiganya ini mudah-mudahan didapatkan oleh ibu pagi hari ini. Mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan rizki yang berkah yang luas, dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu boleh mengamalkan doa itu doa dari Nabi. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, hafal insyaallah, hafal. Amalkan doa itu setelah selesai sholat subuh setidak-tidaknya agar mendapatkan 3. Baik ibu, itulah landasan kita. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh nanti adalah ilmu yang manfaat. Ketika kita menginginkan agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana caranya? Ya. Kita harus memahami dalam hidup, apa sih tujuan berkeluarga? Nah ini, apa sih tujuan berkeluarga? Apakah hanya karena melampiaskan hawa nafsu? Tidak. Tujuan keluarga, tujuan rumah tangga adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini bukan berarti makna fikih. Makna fikih itu apa? Kalau sunnah itu perbuatan yang dilakukan mendapatkan pahala, yang tidak dilakukan tidak berdosa. Itu namanya sunnah dalam pengertian fikih. Makanya kadang-kadang ada orang menyebutkan eta mah sunnah itu ya. Itu bukan sunnah secara makna hadis, tapi sunnah secara fikih. Jangan sampai kita mengecilkan sunnah. Nah, sunnah maknanya dalam hadis itu adalah mengikuti jalan yang dilakukan oleh Nabi, amaliyah Nabi. Itu yang dilakukan dari nikah, rumah tangga, mengikuti sunnah atau jalan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, lantas apa tujuannya? Dalam Al-Quran disebutkan dzurriyyatan thayyibah. Apa maknanya dzurriyyatan thayyibah? Orang berumah tangga, berkeluarga, itu memiliki tujuan dzurriyyatan thayyibah, agar menjadi keluarga yang thayyibah, diartikan dengan bahagia. Namanya keluarga yang thayyibah. Maka kebahagiaan seseorang itu sangat diutamakan. Sekarang saya tanya kepada ibu, selama ini dengan bapak bahagia enggak bu? Alhamdulillah. Itu orang yang hebat, bahagia sekali. Ada juga yang bahagia di awal. Pada waktu pengantin baru Ustaz,
Suami saya sayang banget, kalau manggil juga dengan panggilan yang menyenangkan. Tapi setelah punya anak satu, punya anak dua, berubah, ya, berubah sekali. Ya. Anaknya minta, Pak, ya, tuh pada mamamu, katanya. Tuh, datang pada mamamu, minta pada dia, gitu. Ya Allah, kenapa panggilan seperti itu? Ya. Makanya bagaimana agar kita, walaupun tadi sudah disebutkan pengantin lama, kebahagiaannya akan selalu mendapatkannya. Yang tadinya sayang kalau lagi minta beli ini, ya, apalagi kalau anak pertama lagi ngidam, gitu ya. Apa saja diturutin oleh suaminya. Giliran anak ketiga, anak keempat ngidam, dijawab oleh suaminya, ada-ada saja maunya, gitu ya. Ada-ada saja mintanya, berubah. Nah, lantas bagaimana untuk membinanya agar kita selalu berada di dalam kebahagiaan? Inilah yang akan kita cari kuncinya, kiat-kiatnya. Ustaz, saya rumah tangga sudah 10 tahun, tapi setiap hari kadang-kadang konflik terus. Suami merasa akulah yang paling capek, ya. Berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang pulang malam, terus adanya adalah gelisah dan selalu mengungkapkan tidak sukanya. Sebaliknya, istri juga nggak kalah capek mengatakan, aku Pak yang paling capek. Bapak masih tidur, aku sudah bangun, nyiapin ini semuanya, ngurus anak, aku juga yang paling capek. Ya Allah, saling tuntun menuntun. Ya, suami merasakan capek, istri merasakan capek, maka kadang-kadang timbul suatu perselisihan. Ya, timbul suatu perselisihan karena saling menuntut. Lantas bagaimana untuk membina rumah tangga yang bahagia agar saling sama-sama satu tujuan? Ternyata kita membutuhkan suatu guidance, petunjuk. Bagaimana menurut petunjuk Al-Quran, bagaimana menurut petunjuk Nabi. Ini yang kadang-kadang orang jarang yang mencarinya. Timbulnya adalah kegelisahan, kekecewaan. Akhirnya banyak rumah tangga yang kandas di jalan, belum sampai selesai. Sampai anak punya cucu, punya apa sampai akhir sudah kandas di jalan. Ini yang tidak membina. Lantas kita bagaimana agar menjadikan keluarga rumah tangga yang dzurriatan thayyibah? Kita lihat coba bagaimana petunjuk Al-Quran agar kita sejalan, agar kita mendapatkan suatu ketenangan, ya, agar kita mendapatkan suatu rahmah, mawaddah, kita mendapatkan suatu petunjuk dalam Al-Quran. Ternyata kita buka dalam surat An-Nahl ayat 96. Ya. Di sini ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangganya bahagia, agar kehidupannya bahagia, dunia dan akhirat. Kita kan hidup bukan hanya di dunia saja. Nanti punya anak, nanti tua, nanti kakek-kakek, nanti nenek-nenek meninggal. Nanti kakek-kakek, nenek-nenek meninggal. Yang kita inginkan adalah kehidupan dunia akhirat bahagia.
bahagia. Buka surat An-Nahl ayat 96. Ini ada petunjuk dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ini ayat petunjuk agar rumah tangga kita, hidup kita bahagia dunia akhirat. Nah, dalam ayat ini kunci hidup rumah tangga bahagia dunia akhirat itu ada dua kiatnya. Ada dua kiatnya. Yang pertama, niatkan rumah tangga itu niat ibadah, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang niat dalam hidupnya ibadah, maka jerih payahnya akan mendapatkan suatu balasan kebahagiaan. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, wa amilus sholihah. Jadikan rumah tangga itu ladang amal soleh. Nah, pertama, niatkan rumah tangga, niatkan keluarga sebagai ibadah. Yang keduanya, jadikan rumah tangga sebagai ladang amal soleh dalam hal ini. Nah, orang yang memiliki dua kiat ini, Allah menyebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah akan berikan kehidupan, hayatan kehidupan. Karena ini rumah tangga, maka kehidupan rumah tangga hayatan thayyibah akan niscaya Allah akan anugerahkan rumah tangga yang bahagia. Thayyibah itu artinya bahagia. Nah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan membalas semua perbuatan amal solehnya dengan balasan yang berlipat ganda di akhirat. Jangan khawatir, akan dimasukkan ke dalam surga. Itu makna secara terjemahan. Sekarang kita pahami makna secara istilahi atau maknawiah. Nah, alhamdulillah kalau kita punya pegangan, jalan kita ada tujuannya, Bu ya. Ada tujuan gitu ya. Kalau orang yang rumah tangganya niat ibadah, itu walaupun menghadapi ujian, menghadapi cobaan, itu dalam hatinya akan tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Karena ada seorang ibu, setelah sekian tahun, dia selalu bahasa apa Jawanya itu ngersulo. Ya. Ngersulo itu apa bahasa sininya? Ya, mengeluh, menggerutu terus, mengeluh setiap hari. Ya, kenapa suami saya sekarang yang tadinya sayang, nggak sayang? Kenapa suami saya yang tadinya dermawan juga ngasih, tapi sekarang kok pas-pasan, bahkan semakin pelit. Banyak ibu-ibu yang mengeluh
sehari nggak menyelesaikan masalah. Bahkan kadang-kadang dalam tafsir disebutkan kalau orang suka mengeluh itu tidak ridho terhadap keputusan Allah, tidak ridho, tidak menerima kepada apa yang diberikan oleh Allah. Maka setan masuk. Udah kalau begitu ya minta aja cerai. Minta aja cerai gitu ya. Itu setan masuk. Tuh masih banyak cowok-cowok yang ganteng lagi, masih ada yang sayang lagi. Setan memasuki karena mengeluh seperti itu. Lantas iman berkata setelah mengaji ini, ya Allah, niat tujuan rumah tangga itu saya ibadah. Jadi apapun penderitaan itu adalah ujian darimu ya Allah. Engkau maha tahu apa penderitaanku, karena hanya Engkau lah. Aku gak bergantung kepada suami, aku gak bergantung kepada yang lain, tapi aku tawakal bergantung kepadamu ya Allah. Berdoa kepada Allah. Seorang istri yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan kepada istrinya dari suaminya. Dan di sini apa yang didoakannya ya Allah? Semua yang kejadian-kejadian ini adalah bagian ujian dan cobaan bagiku. Maka yang timbul adalah apa? Sabar. Ya, karena dunia ini tidak senang terus, dunia ini tidak enak terus, tapi ada ujiannya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah menyebutkan bersabarlah engkau. Ya, bersabarlah, karena Allah Maha tahu. Sedang menguji imannya ibu-ibu, diuji dengan sabar. Tapi hawa nafsu mengatakan, sampai kapan Pak Ustadz sabarnya gitu ya. Kan kadang-kadang gitu. Makanya sudah, sampai kapan aku sabarnya? Gitu ya. Enggak, tidak ada batas sabar dalam agama, dalam hati. Terus dilatih kesabarannya sampai Nabi Yakub alaihissalam, sampai ujiannya berat seperti itu. Allah menyebutkan Nabi Yakub, fasobrun jamil, sabarlah maka akan mendapatkan keindahan. Sabar itu berakhir dengan keindahan. Fasobrun jamil, fasobrun jamil. Kita kadang-kadang ada bahagia pada waktunya, iya. Nanti bahagia pada waktunya. Fasobrun jamil itu bagi orang yang sabar. Karena Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang sabar. Rumah tanggamu itu karena ibadah. Jadi kalau karena ibadah mendapatkan sesuatu, Allah yang akan memberikan balasan. Aku gak mau mengatakan kepada suamiku, aku yang paling capek, aku yang paling banyak. Enggak. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah akan mengetukkan hati. Akhirnya apa? Karena doanya istri yang sabar, Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Nah, jadi jangan sampai negatif thinking dulu. Kalau ibu doanya dikabulkan, yang tadinya suami pelit, yang tadinya suami kalau ngasih uang belanja pas-pasan gitu ya, tapi dihadapi dengan senyum, dihadapi dengan baik, dengan kesabaran, lantas berdoa. Doanya apa? Dalam surat Al-Furqan ada doa. Kalau doa ini dibaca, insya Allah suami istri akan baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina, anugerahkan kepada suamiku agar dia menjadi orang yang takwa, agar dia menjadi orang yang beriman. Qurrata a'yun, menyejukkan hatiku. Itu doanya istri, mengadu kepada Allah dengan berdoa itu.
Tapi jangan dibalas dengan negatif thinking. Serahkan kepada Allah. Karena hidup ini yang mengatur Allah. Ibu sedang mendapatkan suatu ujian, cobaan menghadapi suami yang seperti itu. Kalau doanya ibu dikabulkan, Allah akan berikan hidayah. Suaminya berubah, mendapatkan hidayah. Ya Allah, sekarang tambah sayang Pak Ustaz. Suami saya sekarang tambah sayang, sholatnya rajin, sering datang ke pengajian. Berkat doanya ibu. Ya Allah, itu karena suaminya didoakan oleh istrinya dan mendapatkan hidayah. Kalau jumlah ini hanya bapak-bapak berapa ini ya datang gitu ya, berarti ini doanya ibu kuat sekali mendoakan suaminya. Tapi yang datang ini bapak-bapak pilihan gitu ya, yang mendapatkan hidayah. Maka Allah akan merubah hati seorang suami yang didoakan karena istrinya berubah. Bukan? Ada suatu kejadian, ada seorang dokter, padahal dia profesinya dokter, suaminya menjadi dokter. Ya, tiap hari banyak pasiennya. Lantas istrinya jatuh sakit. Istrinya jatuh sakit. Dari sakitnya yang tadinya stroke, kemudian stroke-nya semakin parah. Sampai yang mengurusi adalah suaminya. Si dokter ini ngurusin istrinya. Istrinya sakit. Lantas dokternya ini rajin sekali menyayangi istrinya terus sampai semuanya yang melayani suaminya. Sampai ada keluarga yang datang menengok, menjenguknya, mengatakan kepada dokter, "Dok, kan dokter masih muda, ya, istrinya sudah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa apa-apa, ya, yang melayani, yang memberi makan, ngapin obatnya juga dokter semuanya. Pak dokter nggak pengen punya istri lagi." Ya, biasanya ada yang ngomporin, gitu. Yang ngomporin, ya. Maka dokter nggak pengen punya istri lagi kan? Dokter masih muda secara ininya. Istrinya kan sudah nggak bisa berdaya. Biasa teman dan keluarga kalau melihat seperti itu maunya yang menyenangkan, mengenakan. Ya Allah, apa jawab dokter tadi? Ya, istriku adalah amanah. Pertama, amanahnya orang tua jatuh kepadaku seorang suami. Yang keduanya, istriku adalah amanah Allah yang dititipkan kepadaku. Aku nggak mau menyakiti hati istriku. Aku akan menjaga amanah, menyayangi istriku sampai kapanpun, sampai akhir hayatnya. Ini adalah amanah Allah. Bagaimana nanti aku akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau aku dalam hidupnya menyakiti istriku, kata dokter itu. Subhanallah. Yang ketiganya, apa yang aku lakukan adalah bagian daripada ladang amal, ladang kebaikan. Ya Allah, ini hebat sekali seorang yang memiliki iman, menjaga amanah, gak mau nyakitin istrinya, gak mau istrinya menderita walaupun dia sakit, gak mau menduakan. Ya Allah, mudah-mudahan suami ibu kayak gitu ya Bu ya. Doanya yang kenceng biar ya. Mudah-mudahan suami ibu menjadi suami yang soleh ya Bu ya. Ya Allah, yang nenek-nenek jangan kenceng-kenceng. Aminnya. Waktu dikabulan nanti punya suami lagi, ya nggak apa-apa ya. Ya Allah.
Nah ini kalau orang sudah menjadi ladang amal, ladang kebaikan. Dan ini bukan kisah. Siapa coba? Ini dokter yang punya rumah sakit Yarsi. Ya Allah, dokter yang punya rumah sakit Yarsi, rumah sakit Islam di Jakarta Timur. Ini dokternya yang cerita keluarganya. Dia tidak mau menyakiti istrinya, dia tidak mau mengecewakan istrinya, walaupun istrinya sudah tidak berdaya. Sampai akhir hayatnya si istri itu akhirnya meninggal, tetapi mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Ini berkat doa ibu, kesabaran ibu. Jangan khawatir, pada masa-masa kita menderita, pada masa-masa kita tidak berdaya, siapa yang akan mengurusinya? Kalau suami istri, yang akan mengurusi adalah istrinya. Kalau suami yang sakit, kalau suami istrinya yang sakit, yang akan mengurusi adalah istrinya. Ini yang namanya hayatan thayyibah. Rumah tangga yang bahagia memiliki dua syarat tadi, yaitu niat rumah tangga ibadah karena Allah, yang keduanya menjadi ladang amal. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau ladang amal, siapa yang bisa memberikan suatu kebaikan antara rumah tangga itu, itulah yang menjadikan ladang amal. Cuma orang kadang-kadang berhitung, ya, ini kan saya, ini saya, ini saya. Dia nggak ingat bahwa yang dilakukan dalam rumah tangga itu ladang amal. Nah, ini kiat-kiatnya ada dua. Sekarang kita masuk kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana cara mencapainya dua itu? Nah itu ya. Jadi di sini dulu. Sebelum masuk kepada kedua itu, ya, kita renungkan. Oh, jadi begitu. Ada dua kiat-kiatnya dalam surat An-Nahl ayat berapa? 96. Apa yang pertama? Niat rumah tangga ibadah karena Allah. Yang kedua, rumah tangga sebagai ladang amal. Nah, di situ kedua, An-Nahl ayat 96. Sekarang bagaimana untuk menuju ke sana? Nah, dalam surat Ar-Rum ayat 21, seperti yang tadi disampaikan oleh Qori, di sini ada ayat yang menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah innahu lahum yatafakkarun. Nah, ini surat Ar-Rum ayat 21 itu. Di sini untuk mencapai rumah tangga yang bahagia ada tiga. Yang pertama apa? Sakinah. Yang kedua mawaddah. Yang ketiganya warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Agar rumah tangga kita bahagia, setelah kiatnya ada dua, sekarang bagaimana untuk mencapainya? Pertama adalah jadikan rumah tangga sebagai sakinah. Apa sakinah? Di rumah tangga itu ada ketentraman, ada kedamaian, ada rasa aman sekali, ya Allah. Jadi kalau rumah tangga yang ada ketentraman, alhamdulillah. Dengan suami rasa damai, dengan suami rasa tentrem, dengan istri rasa damai, dengan suami istri rasa tentrem, kedamaian, itu sudah mulai modal. Tapi bayangkan kalau hari-harinya penuh dengan clash,
penuh dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu bukan sakinah. Sakinah itu adalah tentrem, damai. Jadikan rumah tangga yang tentrem, kok akan bahagia. Bagaimana caranya? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, itu mana kita ada istilah baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Nah, kayak lagunya Uce, iya, Uce Ustadz Jeffrey Bukhari itu ya, istriku bidadariku di surga, ya Allah. Ya, ya, makanya ya, suamiku adalah pasanganku di surga. Jadi ibu jangan membayangkan, nanti yang di surga itu jangan-jangan suami punya bidadari lain gitu ya. Udah kaget juga ya. Nah, begitu juga sebaliknya, suami juga mengatakan jangan-jangan istriku nanti lain dari pasanganku, lain dari istriku yang di dunia. Tidak. Kalau sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, nanti yang di surga yang akan mendampingi adalah pasangan-pasangan pada waktu di dunianya dia bersamanya dalam saleh dan salihah. Tapi jangan mengira berbeda kehidupan di surga dan di dunia. Kalau di dunia sama kayak di akhirat, nanti 3L. 3L siapa? Lah, lu lagi ketemunya. Gak begitu. Kalau di dunia berbeda dengan di akhirat nanti. Kalau sama 3L. Nah, ketemu lu lagi. Bosen gak itu ya? Digambarkan ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasul, apakah nanti nenek-nenek masuk surga? Kata nenek-nenek tanya kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Nenek-nenek tidak ada di surga, katanya. Bukan nenek-nenek tidak masuk surga, tapi nenek-nenek tidak ada di surga. Nenek ini menangis, ya Allah, saya gak ada di surga, gitu ya. Nenek-nenek menangis karena tanya kepada Nabi, apakah nanti nenek-nenek ada di surga? Nenek-nenek gak ada di surga. Karena nenek-neneknya menangis, dipanggil oleh Nabi, wahai Umi, wahai ibu, di surga gak ada nenek-nenek. Di surga nanti muda semuanya. Dan gak kayak di dunia. Di surga nanti akan cantik semuanya. Saking cantiknya maka cannya banyak, panjang, cantik semuanya. Kenapa kok Ustaz bisa begitu? Karena petunjuk Al-Quran. Di surga itu tidak ada yang membosankan. Jadi semuanya itu senang semuanya, gak ada yang membosankan. Tapi enak di dunia, cepat bosen. Ya, apa sih di dunia yang gak bosen? Bosen. Ibu biasa makan enak terus di restoran, bosen. Ibu makan apa saja bosen. Suami istri pun ada bosennya. Mudah-mudahan di sini sih nggak ada. Ada bosennya, ada saat-saat bosennya. Tapi di surga tidak ada yang membosankan. Suaminya juga gagah, istrinya juga cantik, muda terus. Itu kehidupan di surga. Jadi jangan khawatir yang sekarang nggak terlalu cantik. Itu nanti jangan khawatir. Aku di surga nanti bagaikan bidadari, ya Allah, bahkan akan menjadi bidadari. Kalau bidadari yang diciptakan oleh Allah nggak pernah taat, nggak pernah sholat, tetapi ibu di dunia pernah sujud, pernah ibadah, maka lebih cantik daripada bidadari yang diciptakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu menjadikan keluarga adalah surgaku. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu ada rasa cinta.
Biasanya orang rasa cinta diiringi dengan di awal-awal, pada waktu masih muda rasa cinta menggebu-gebu, wajar, itu namanya mawaddah. Kalau orang nggak ada rasa cinta, nggak mungkin akan bisa menyatu punya anak. Tiap hari bertengkar terus, kapan bisa ada punya anaknya? Jadi anak itu lahir karena ada rasa cinta. Ya Allah, anak itu lahir, tapi kalau tiap hari pengantin baru tiap hari bertengkar, nggak ada cintanya, nggak bakalan punya anak. Namanya mawaddah, rasa cinta. Tapi rasa cinta ini temporer. Artinya apa? Sebentar. Yang tadinya pada waktu masih mudanya cantik, kinclong, bening, setelah sudah 60 tahun sudah mulai batuk, jalannya cepet capek. Itu wajah yang tadinya mulus ya, sudah 60 tahun ke atas ya. Saya nggak nyebutin. Ya Allah, tenaga juga seperti itu. Itu namanya mawaddah. Kecantikan, kegantengan, kegagahan sifatnya sementara. Ya, tidak ada yang timbul yang ketiga, namanya rahmah. Kasih sayang yang tumbuh di dalam hati. Jadi bukan karena fisik, bukan karena cantik, bukan karena gagah, tapi rahmah ini Allah berikan kasih sayang. Makanya kalau suami lagi tidur, tatap wajahnya, walaupun banyak ubannya, ya, walaupun sudah berkeriput karena usia lanjut, tatap wajahnya. Apa mengatakan, ya Allah, suamiku ini yang jalan memasukkan aku ke surga. Ada kasih sayang yang tumbuh dari hati. Begitu juga ketika istri tidur, tatap wajahnya. Inilah istriku yang bisa juga memasukkan barang-barang aku ke surga. Timbulnya kasih sayang. Makanya ada istilah, walaupun pengantin sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi sayangnya, rahmahnya selalu seperti pada waktu pengantin baru. Masya Allah, ini yang ideal bagi kita. Mudah-mudahan tiga-tiga kiat-kiat itu bisa kita lakukan, bisa mendapatkan pencerahan, agar kita bersemangat, Bu. Nikmati, syukuri umur yang kita ada. Jangan sia-siakan. Jangan mengatakan, aku sudah 60 tahun, aku sudah 50 tahun, nggak mau berhias, nggak mau melayani suami, nggak tahu apa. Nah, udah itu. Tidak. Tetapi jadikanlah rumah tangga ini ladang ibadah. Tidak ada habisnya, sampai menutup mata yang terakhir akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali kiat-kiat kita agar mengisi usia kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini membawa pencerahan. Maka kita akan lanjutkan dengan term dan tanya jawab untuk barang 10 menit. Dan start jam 9 kita nanti akan akhiri sesuai dengan jadwalnya sampai jam 9 ya. Silahkan, di sana ada yang tanya. Baik.